Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Scar atau lebih dikenal dengan bopeng adalah kondisi di mana wajah memiliki lubang-lubang atau lekuk-lekuk. Sejumlah faktor mempengaruhi munculnya bopeng pada wajah. Bopeng sendiri memiliki beberapa jenis tergantung dari faktor yang menyebabkannya. Hal ini diungkapkan oleh dokter estetika Provira Aesthetic and Anti-Aging Klinik Surabaya, Dr. Asa Dini Merina. Dr. Asa pun menjelaskan apa saja jenis bopeng yang sering dialami orang Indonesia. Sebab kondisi ini bisa jadi mengurangi kepercayaan diri seseorang ya dalam hal berpenampilan atau tampil di depan umum. Lalu gimana ya cara menghilangkannya? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah cara menghilangkan bopeng atau scar bekas wajah berdasarkan tipe bopeng. Bekas jerawat memang bisa mengganggu rasa percaya diri karena setiap orang tentu ingin memiliki kulit halus dan mulus tanpa noda. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengurangi bekas jerawat, mulai dari penggunaan obat oles sampai pencacahan dengan jarum mikro hingga laser. Sebelum menentukan perawatan seperti apa yang perlu dilakukan, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis tipe bopeng bekas jerawat dari yang ringan sampai yang sulit dihilangkan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Rolling scar. Bekas jerawat ini sobat cenderung menimbulkan efek bopeng dan bergelombang. Selain itu juga terlihat lebar-lebar tapi dangkal. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan di bawah permukaan kulit. Jenis bopeng sendiri membuat permukaan kulit terlihat kasar dan tidak merata. Terjadi karena terbentuknya jaringan serabut antara kulit dan jaringan di bawahnya. Bopeng seperti ini bisa diatasi dengan metode auto, micro needle, dan micro needle RF atau radio frekuensi. Auto micro needle menggunakan jarum berukuran mikro untuk membuat luka-luka kecil sehingga merangsang produksi kolagen dan juga elastin. Teknik ini dikombinasikan dengan elektropasi untuk memasukkan serum secara efektif ke dalam lapisan bawah epidermis. Sementara micro needle RF menggunakan jarum berukuran mikro berlapis emas murni 24 karat untuk menghantarkan gelombang panas langsung ke lapisan kulit paling dalam. Tujuannya juga untuk merangsang pembentukan kolagen dan juga elastin. Jarum dilapisi emas murni agar lebih efektif menghantarkan panas. Selain itu juga agar jarum tidak mudah berkarat nih. Boxcars. Salah satu bekas luka atau scar alias jerawat yang memiliki ciri-ciri seperti kawah di kulit dengan bentuk bulat atau lonjong. Umumnya berupa bekas jerawat yang bentuknya meruncing nih, lebih lebar daripada ice pick scar, namun tidak selebar rolling scar. Bekas jerawat semacam ini tidak akan hilang dengan sendirinya dan hanya bisa dihilangkan dengan treatment medis khusus. Keefektifan prosedur tindakan untuk boxcar scar mencapai perbaikan kulit sebanyak 50-75%. Hasilnya, bekas bopeng ini akan terlihat menghilang. Ice pick.
Ice pick adalah bekas jerawat yang dalam dan sempit hingga ke dalam dermis. Terlihat seperti telah ditusuk-tusuk nih dengan jarum dan meninggalkan kesan pori-pori besar serta kosong. Bopeng seperti ini sobat terjadi akibat peradangan jerawat nanah yang menghancurkan jaringan di bawah serta permukaan kulit. Yang paling susah dari ice pick karena bentuknya yang dalam dan juga kecekung, seperti segitiga lah ya. Untuk menguranginya tidak cukup hanya dengan auto microneedle atau microneedle RF, tapi perlu dilakukan tindakan subsisi. Jarum panjang dimasukkan ke dalam kulit, kemudian maju mundurkan jarumnya. Gunakan untuk melepaskan ikatan yang menyebabkan terjadinya ice pick. Karena kulit seperti ditarik ke bawah, jadi ikatannya harus dibebaskan dulu nih, baru kulitnya bisa naik ke atas. Ice pick scar merupakan bekas jerawat yang ukurannya kecil, kurang lebih 2 mm namun dalam. Bekas ini pun memberikan penampakan bentuk V pada kulit. Ice pick sebenarnya sobat, jenis bekas jerawat yang paling sulit dihilangkan loh. Biasanya dokter sering menganjurkan operasi sebagai cara menghilangkan bekas jerawat ini. Selain auto microneedle atau microneedle RF, chemical peels atau laser resurfacing bisa digunakan untuk jenis bekas jerawat ini. Namun biasanya tidak terlalu efektif dan hanya bisa menyamarkan bekas jerawat tanpa bisa benar-benar menghilangkannya. Beberapa orang pun memiliki lebih dari satu jenis bekas jerawat di atas kulit mereka. Jadi agak sulit nih untuk menentukan jenis apa yang kamu miliki. Cara menghilangkan bopeng dengan prosedur medis. Cara menghilangkan bopeng atau bekas jerawat tipe atropik seperti ice pick scar, Bokar scar, atau rolling scar memang bisa dilakukan dengan prosedur medis yang melibatkan dokter spesialis kulit. Salah satunya adalah mikrodermabrasi, yang merupakan prosedur menghilangkan lapisan paling atas dari epidermis. Dokter kulit pun akan membalur kristal-kristal kecil di seluruh permukaan kulit dan menggosoknya untuk meminimalkan bekas jerawat. Cara ini sobat efektif loh dan juga minim efek samping. Meski begitu, cara ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan bopeng yang dalam ya sobat. Hasil dari mikrodermabrasi bervariasi nih antara satu orang dengan yang lainnya. Pastikan kamu berkonsultasi dulu ya dengan dokter kulit untuk mengetahui apakah prosedur menghilangkan bopeng dengan cara ini cocok untukmu ataukah tidak. Prosedur medis lain untuk menghilangkan bopeng adalah dermabrasi. Prosedur ini pun memiliki kemiripan teknik dengan mikrodermabrasi tadi. Cara menghilangkan bekas jerawat atropik nih dengan dermabrasi dilakukan menggunakan mesin atau alat khusus untuk menghilangkan lapisan teratas dari kulit. Dermabrasi sendiri membantu memperbaiki tekstur kulit yang tak rata akibat bopeng tipe Bokar yang dangkal. Sementara untuk treatment bekas jerawat yang dalam seperti ice pick scar kurang begitu efektif. Salah satu efek samping yang biasanya terjadi setelah menghilangkan bopeng dengan dermabrasi adalah kulit menjadi lebih sensitif saat terpapar sinar matahari dan kulitmu menjadi kemerahan dan nyeri selama beberapa hari. Coba tindakan filler. Prosedur satu ini sobat dilakukan dengan menyuntikkan filler ke bagian bawah kulit yang mengalami cekungan akibat bekas jerawat. Filler pun berfungsi menaikkan lapisan kulit kembali penuh setelah hilangnya jaringan akibat pecahnya jerawat tadi. Efek samping filler adalah kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan muncul benjolan. Sedangkan filler sendiri terdiri dari beberapa jenis loh sobat, diantaranya adalah temporer. Filler jenis ini sifatnya sementara ya, digunakan dalam waktu singkat hanya beberapa bulan saja. Filler temporer pun bisa membantu meningkatkan produksi kolagen serta memperbaiki kondisi bekas jerawat atau bopeng di wajah sehingga terlihat lebih samar. Selain itu juga ada filler semi permanen. Filler ini pun digunakan dalam waktu hingga 2 tahun lamanya, sedangkan untuk filler permanen bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Saat ini belum diketahui secara pasti loh apakah filler permanen cukup efektif dalam memperbaiki kulit yang hilang atau bopeng. Prosedur klinis tentang filler permanen dan keefektifannya masih sedang diuji secara ilmiah. Nah, kita tunggu saja ya.
Chemical peeling. Menggunakan chemical peeling menjadi salah satu layanan yang banyak ditemui di klinik-klinik kecantikan untuk menghilangkan bopeng di wajahmu. Prosedur peeling kimia dilakukan dengan memakai ramuan bahan kimia untuk mengelepaskan kulit muka bagian luar. Setelah kulit dikelupas dengan bahan-bahan tertentu, kulit baru yang sehat akan muncul menggantikan kulit lama yang telah rusak. Chemical peeling harus dilakukan oleh dokter ahli dengan lisensi khusus untuk prosedur ini. Tidak semua klinik atau layanan spa memiliki terapis yang ahli seperti dokter kulit berlisensi, sehingga kamu perlu berhati-hati ya sebelum memilih tempat untuk melakukan prosedur ini. Efek samping peeling kimia adalah kulit menjadi kemerahan, sensitif, rasa nyeri di wajah, dan kulit yang mengelupas. Selain itu sobat, peeling kimia juga bisa menyebabkan kulit berubah nih menjadi lebih cerah atau lebih gelap dari sebelumnya. Semakin dalam prosedur ini dilakukan, semakin besar efek samping yang kemungkinan dirasakan. Treatment mana nih yang pernah kalian lakukan sobat? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.